Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita merayakan kebaikan Tuhan, Sunday celebration yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saat ini boleh merayakan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, untuk kasih pengampunan-Mu bagi kami oleh karena tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami, menyucikan, menguduskan, melayakkan kami. Terima kasih ya Allah. Dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat tangan berserah menyembah-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala beban, segala perkara kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Dia sudah menyelesaikan, menanggungkannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengalami, menikmati kemerdekaan yang dahsyat di dalam Allah Elohim yang begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Allah untuk air-Mu yang hidup menyegarkan, memandikan kami disegarkan. Kami haleluya beroleh kekuatan, haleluya semua karena kuasa begitu ajaib. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga untuk para malaikat yang menjaga tempat ini, sterilisasi tempat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya betul, kami boleh mengerti setiap firman dikatakan yang utuh, boleh lebih lagi menyelami terhadap seluruh firman-firman Allah, perkara-perkara surgawi yang dahsyat. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang percaya setiap kita diberikan nyanyian yang baru oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya lalu percaya kepada Tuhan memberikan nyanyian baru untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, cinta saya. Yesus cinta sanggup, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, lebih lagi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
Amin. Engkau teramat baik, sungguh teramat baik bagi kami. Amin. Haleluya. Harapkan keberkatan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Berikan kasih setiamu di dalam zaman Kamu, oh sungguh baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Harapkan keberkatan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam zaman Kamu, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Semua Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Harapkan keberkatan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam zaman Kamu, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Nyanyikan yang satu, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tentang alam Roh Kudus yang begitu dahsyat dan ajaib bagi setiap kita. Dalam setiap kita butuh tuntunannya senantiasa. Haleluya. Setiap saat, setiap waktu, Gambar tanganmu
Roh lebih lagi, lebih tinggi lagi. Yang ku perlu mau selalu mendengar suaramu. Hidup dalam pengurapanmu dan tuntunanmu. atas setiap karuniamu, atas setiap rahmat anugerahmu yang sudah kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa
memberikan kami kekuatan dan kemerdekaan, kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Terima kasih Roh Kudus, senantiasa menghibur kami, menguatkan kami, bahkan Kau memberikan kami kuasa dan otoritas untuk kami bergerak, untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, saat ini Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu ini, untuk kami belajar lebih dalam lagi, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, menyatakan diri-Mu pada kami semua di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau tuntun setiap kami, memberikan kami pewahyuan, memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan Engkau menyatakan diri-Mu kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Kita berkata, Amin. Shalom. Siapa yang baru pertama kali hadir? Kemarin hari Minggu, ya, ini saya melanjutkan yang hari Minggu tentang Roh Kudus. Beberapa minggu ini kita mau bicara tentang Roh Kudus, ya. Kenapa ini penting sekali? Karena Roh Kudus ini yang tiap hari bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Roh Kudus ini yang tiap hari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, tidak cuma melakukan pekerjaan yang ajaib. Dia tuntun langkah kita, dia begitu dekatnya dengan kita, dan dia menyatu dengan kita. Amin. Jadi kita perlu mengenal dia, karena dia kepengen kita mengenal dia. Ya, dia sangat ingin kita ini tahu tentang pribadinya. Ya, karena dia yang selama ini bersama-sama dengan kita, dia tidak mau dicuekin gitu aja. Siapa yang mau cuek atau mau perhatian sama Roh Kudus, mau perhatian sama Roh Kudus, ya, lebih sayang lagi. Amin. Amin. Ya. Ibarat kata nggak kenal maka tidak jadian. Ya, tidak kenal maka tidak sayang, tidak mengasihi. Makanya kita perlu kenal sama Roh Kudus ini. Nah, sedikit mengulang tentang materi khotbah kemarin. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Ya, dia bukan pribadi yang lain, tapi dia pribadi Allah itu sendiri. Ya. Kemudian Roh Kudus pribadi yang enggan meninggalkan kita. Ya. Dia ini kalau pada dalam perjanjian lama, dia kalau mau meninggalkan umatnya itu dia rasanya berat sekali. Dia pelan-pelan, ya, dia slow. Dia rasanya tidak ingin aku tuh meninggalkan kamu. Dia tuh berkata seperti itu. Tetapi kalau ketika dia diinginkan, dia diterima, dia dengan cepat sekali masuk dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, ketika para rasul menerima baptisan Roh Kudus, ketika Pentakosta, ya, mereka ini langsung saat itu juga tiba-tiba, ya, mereka terima. Ya. Terus yang ketiga, kita tidak diberi roh yang dari dunia, amin, tapi roh yang dari surga. Jadi Roh Kudus ini roh yang dari dunia apa dari surga? Dari surga. Nah, kalau kita tahu Roh Kudus ini roh yang dari surga, ya, berarti segala sesuatu yang diberikan dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang dari surga. Material surgawi. Ya, milih mana? Material dari surgawi atau dari dunia? Dari mana? Dari surga. Amin. Ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Ya, 1 Korintus 2:12 itu berkata seperti itu. Supaya kita tahu, ya, gunanya kita menerima roh dari surga ini, Roh Kudus ini gunanya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Yang dikaruniakan Allah itu artinya apa? Segala sesuatu yang diberikan cuma-cuma, yang diberikan gratis, ya, yang dari surga itu semuanya gratis, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada yang bayar, ya. Kalau mau bayar sama saya boleh. Yang dari surga itu gratis cuma-cuma. Lah,
Tuhan Roh Kudus ini mau memberikan semuanya yang cuma-cuma ini pada kita. Amin. Ya, itulah makanya kita bilang roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, supaya kita belajar apa saja sih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu, kita punya segala sesuatu yang daripada Allah dalam hidup kita bisa menggunakannya. Amin. Ya, kita bisa memanifestasikan dalam hidup kita. Kemudian dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, kalau kita punya Roh Kudus, dikatakan seperti ini. Setiap senjata, ya, setiap senjata ini segala sesuatu yang digunakan di dunia ini untuk mencelakai hidup kita, yang untuk membuat kita tuh mengalami kesusahan, yang membuat kita mengalami keterpurukan, sakit penyakit dan lain sebagainya, itu ditempa terhadap kita, itu tidak akan berhasil. Ini janji firman Tuhan. Amin. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Nah, ini Roh Kudus membela kita, ini kepastian, ya. Pasti kita akan dibela. Ya. Akan engkau buktikan salah, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Demikianlah firman Tuhan itu artinya menegaskan nggak ada yang bisa mengatakan ini. Ya. Nah, ini harus kita alami. Makanya kita perlu kenal Roh Kudus. Kemudian review lagi, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memberikan kamu undangan dari keselamatan. Ya, mendukakan Roh Kudus Allah ini artinya apa? Ya, di situ di firman Tuhan di ayat sebelumnya di Efesus 4 ayat 29 dikatakan yang mendukakan Roh Kudus adalah mengucapkan kata-kata kotor. Ya. Kata-kata kotor itu apa? Kata-kata kotor itu adalah kata-kata yang membuat orang tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Kata-kata yang tidak membangun seseorang, kerohanian seseorang, itu kata-kata kotor. Ngerti ya? Amin. Nah, itu yang khotbah kemarin. Nah, kita mau lebih dalam lagi sekarang. Ya, tentang Roh Kudus. Banyak orang mengalami kuasa Roh Kudus ini, orang-orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, yang berbahasa roh, yang menggunakan kuasa Roh Kudus menyembuhkan dan lain sebagainya, ya. Itu sering dikatakan banyak orang yang menganggap itu bidah, ya. Itu terlalu fanatik lah mereka ini, ya. Wah, berbahasa roh seperti itu, nggak usah terlalu fanatik lah. Mereka sering ngomong seperti itu, ya. Nah, tetapi apa yang Alkitab katakan, apa yang Yesus katakan tentang hal ini, ya. Nah, pada suatu malam ketika sebelum penyaliban Yesus, ya, Yesus membuat suatu pernyataan, ya, salah satu pernyataan Yesus yang membuat murid-murid ini tercengang, yang membuat murid-murid ini merasa galau, gitu ya, kaget, ya, karena sepanjang pelayanannya mereka tuh amat senang sekali, merasa aman ketika ada bersama-sama Yesus. Ya, kata-kata Yesus seperti ini dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Kita ketemu? Amin. Yohanes 16 ayat 7, silakan dibaca. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, ya. Ini suatu perkataan Yesus yang membuat murid-murid ini galau, tercengang, ya kan? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, sesungguhnya ini yang kukatakan kepadamu, ya. Seperti itu ditekankan sekali sama Tuhan Yesus. Adalah lebih berguna bagi kamu. Berguna bagi siapa? Bagi kamu, bagi murid-murid, bagi kita ini, ya. Jika aku pergi, jika Yesus pergi daripada dunia ini, ya. Yesus bicara itu lebih baik.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi akan mengutus dia kepadamu. Ya. Jadi coba kita pahami apa yang Tuhan Yesus, apa yang Yesus katakan ini. Ya. Yesus berkata bahwa lebih berguna, lebih bermanfaat, ya, bagi kita, bagi murid-muridnya, bagi kita semua, untuk memiliki Roh Kudus daripada memiliki Yesus yang hadir bersama-sama kita dalam tubuh fisiknya. Kalau semua memilih saat ini, milih mana? Ada Tuhan Yesus di sini, ya, ikut duduk sama kita kelihatan secara fisik, ya, atau nggak ada Tuhan Yesus, tapi ada Roh Kudus. Milih mana? Ayo, milih mana? Roh Kudus. Kalau Bu Lucy, milih mana? Ada Bu Sarah di rumah atau nggak ada Bu Sarah? Milih mana? Milih mana? Saja lagi yang ngambil masa. Milih mana? Ya, Mas Yudi, milih mana? Ada Mbak Rere di rumah atau tidak ada Mbak Rere di rumah? Ya, kapan? Milih mana? Ya, memilih kehadiran secara fisik atau tidak ada, tetapi kita tahu ada. Milih mana? Ya, banyak hubungan seseorang, ya, gara-gara apa? Hubungan jarak jauh apa namanya? LDR, ya. Hubungan jarak jauh hanya dekat, ya, selesai. Ya. Saat ini kita berhubungan dengan Yesus yang duduk sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita. Mau dikat nih, LDR, ya, ya, tidak seperti itu ya. Yesus lebih baik, dia kata, aku lebih berguna pergi dari kalian bersama dengan Bapa di surga, ya. Tapi aku akan mengirimkan Roh Kudus dalam kamu. Itu lebih bermanfaat, ya. Kenapa murid-murid itu tergoncang? Karena mereka terbiasa, ya, mereka terbiasa melihat Yesus, mendengar secara fisik, menyentuh Yesus, ya. Mereka biasa, bahkan si Yohanes katanya sukanya lendetan Yesus. Ya. Tiba-tiba mereka ngerti bahwa Yesus ini harus pergi dari mereka, ya, dan digantikan oleh Roh Kudus. Dan Yesus berkata, itu lebih baik bagi kalian. Ya. Nah, ini bukan berarti kita ini meremehkan pelayanan Yesus di bumi ini. Ya. Tanpa Yesus datang ke bumi dan menyelesaikan apa yang dia lakukan, tidak akan ada pelayanan Roh Kudus di tempat ini. Tidak akan ada pelayanan Roh Kudus di bumi ini. Ya. Jadi seluruh rencana Tuhan, seluruh rencana Allah bergantung pada karya penebusan Kristus. Amin. Amin. Tapi setelah pekerjaan Yesus ini selesai di bumi ini, ya, justru menguntungkan bagi kita untuk membiarkan Yesus kembali pada Bapa dan mengirimkan Roh Kudus kepada kita, ya, untuk menggantikannya. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh mengurangi keutamaan Yesus, tetapi kita harus meningkatkan pentingnya pelayanan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan dicuekin Roh Kudusnya. Nah, sadari betapa terlibatnya Roh Kudus dalam segala hal yang Tuhan lakukan. Semua apa yang Tuhan lakukan selalu melibatkan Roh Kudus. Ya, contohnya di dalam Kejadian, penciptaan. Ya, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum bentuk, kosong. Ya, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Jadi pada mulanya Tuhan ini menciptakan semua unsur, Allah ini menciptakan semua unsur yang dibutuhkan dalam ciptaannya. Itu sudah dia siapkan semua, ya. Segala sesuatu terbentuk dari apa yang diciptakan. Ya. Nah, semua bahannya yang penting-penting sudah tersedia semuanya. Tapi itu tidak terjadi tanpa ada Roh Tuhan, tanpa ada Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan Roh Kudus bergerak di atas permukaan air. Dalam bahasa Ibrani dikatakan rahab. Ya, rahab itu artinya apa? Mengeram, seperti ayam mengeram telurnya. Ya. Pernah lihat ayam mengeram telurnya?
Pernah lihat? Oh belum pernah lihat? Silakan main ke rumah saya. Ya, lihat ayam mengerami telurnya, bukan saya yang mengerami ya, tapi ayam yang mengerami telurnya. Ya. Nah, untuk menetaskannya seperti itu. Jadi bayangannya seperti itu, ketika penciptaan itu bagaimana Roh Kudus ini merenungkan apa yang mau diciptakan oleh Tuhan. Begitu Yesus ini berkata, jadilah terang, Roh Kudus yang bekerja di dalam terang. Itu seperti itu. Ya. Ketika Allah mau menciptakan hewan, ya, ikan, pohon-pohonan, Yesus berkata, jadi Roh Kudus yang menyatakan. Itu seperti itu. Jadi mereka ini ada satu tim, ya, satu Allah, ya, dan mereka tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Mereka satu. Amin. Ya, itu seperti itu. Jadi Allah Bapa ini yang menciptakannya, Yesus yang mengucapkan, dan Roh Kudus adalah kuasa yang melaksanakannya. Ngerti ya ini? Itu satu Allah, ya, dan tiga fungsi. Ya, Allah Bapa dia menciptakan, ya, dia meng-create, kemudian Yesus yang mengucapkan perkataannya itu, dan ketika itu dikatakan, Roh Kudus yang dengan kuasanya yang mewujudkan semua apa yang diperkatakan, persis seperti apa yang dibayangkan, yang diciptakan di dalam pikiran Bapa. Itu seperti itu Roh Kudus. Amin. Berarti ya di sini ya. Jadi mengerti suatu pribadi Allah kita ini seperti itu. Ya. Nah, ketika Bapa siap membawa Yesus ini ke bumi, ya, dia juga sama. Dia ambil perkataannya, Roh Kudus, ya, Roh Kudus ini menginduki Maria, seorang perawan, dan dia mengandung tubuh fisik Yesus. Itu seperti itu. Jadi yang meng-create Yesus itu adalah Roh Kudus di dalam rahim Maria. Makanya dia dikatakan lahir oleh pada Roh Kudus. Ya, dan Yesus sudah firman Allah. Yang mengajari siapa? Bapa. Amin. Ya, seperti itu. Itu gambarannya seperti itu. Ya, kalau belum jelas, nanti kita jalan-jalan ke surga, kita tanya lebih jelas lagi. Ya, nanti sewa mobilnya berapa itu? Ya, jadi ini menggambarkan Tritunggal dengan sempurna. Ya, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Ya, mereka adalah satu. Ya, satu. Ya, dan mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya. Nah, Yesus tidak melakukan mujizat, atau Yesus pun ketika di dunia dia tidak melakukan mujizat apapun, ya, sebelum dia menerima urapan daripada Roh Kudus. Yaitu ketika dia dibaptis. Setelah dibaptis, Bapa memberikan Roh Kudus pada dirinya. Ya. Yesus dibaptis. Sejak itu dia melangkah dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan sebelum dia melayani pun, dia diberi Roh Kudus kepada guru untuk diajari, untuk dibimbing selama 40 hari. Amin. Ya, itu seperti itu. Nah, jika Yesus tidak dapat atau tidak mau bekerja secara terpisah dari Roh Kudus, ya, Yesus aja tidak bisa melakukan segala sesuatu yang tanpa Roh Kudus. Terus kita gimana? Demikian juga kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu, melayani apapun, tidak akan bisa efektif tanpa Roh Kudus. Dalam pekerjaan kita tidak akan efektif tanpa Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, itu sangat perlunya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan tadi, itu sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki dan apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku dapatkan seperti ini daripada Roh Kudus, tetapi apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, artinya tidak seperti apa yang Bapa katakan, Yesus katakan, ya. Nah, kita ada tanya, apakah benar itu dari Tuhan? Ya. Jadi itu semua alat ujinya, apa yang
dikerjakan, kalau itu dikatakan dari Roh Kudus, pasti ada firman. Amin. Ya, tidak akan keluar dari firman-Nya. Tidak akan bekerja sendiri dia. Oh, Bapakku punya ide seperti ini, dan Yesus ngomong seperti ini. Aku punya ide sendiri, aku mau ngomong sama orang ini harus mengatakan seperti ini. Tidak seperti itu. Amin. Jadi jelas ya, bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Dan Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan firmankan. Tidak mungkin lepas daripada itu. Ya. Nah, jadi tidak heran kita kalau seseorang dari kehidupan yang begitu jauh daripada kemenangan, ya, yang digambarkan dalam firman Tuhan. Karena apa? Kemenangan itu harus yang digambarkan dalam firman Tuhan. Ya. Di luar itu bukan daripada Tuhan. Ya. Nah, alasan kenapa orang itu menolak pelayanan Roh Kudus, ya, dia tidak menolak Roh Kudus, ya. Nah, kurangnya kuasa dalam hidup mereka. Jadi dia merasa aku ini orang Kristen, tapi aku rasanya kok nggak berdaya. Aku kok selalu kalah, ya. Aku kok selalu ada khawatir, ada ketakutan. Ya. Nah, kenapa mereka seperti itu? Karena itu kurang menyadari, kurang mengenal bagaimana Roh Kudus dalam hidup. Nah, itu perlu, makanya perlunya kita belajar firman, perlunya kita mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi, supaya hidup kita ini tidak dikuasai lagi oleh roh-roh yang dunia. Amin. 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 Ya. Nah, seperti misalkan nih, ya, ada kebenaran dunia. Kadang-kadang ada, misalkan terjadi sesuatu, ya, kita diserang oleh orang yang mabuk. Ya. Nah, beberapa hukum menyatakan karena dia mabuk, dia tidak salah. Ya. Orang mabuk mau disalahkan, dia bisa melakukan apapun. Ya. Kemudian ada orang yang mengalami depresi. Ya. Oh, dia mengalami depresi karena ada sesuatu dalam kehidupannya. Memang kalau diteliti secara medis, orang yang depresi itu kekurangan satu zat tertentu. Ya. Salah satu unsur di dalam tubuh. Kalau saya kadang cek seseorang, ya kan saya bisa ngerti. Kamu lagi ada masalah apa? Karena dari hasil cek medikalnya itu bisa kelihatan orang ini lagi depresi atau lagi apa, kelihatan di situ juga. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang berkata LGBT, homoseksualitas itu bersifat genetik, itu diturunkan. Ada yang ngomong seperti itu. Ya. Padahal sebenarnya ini adalah kehendak pribadi mereka. Mereka itu memilih sendiri. Ya. Saya pelayanan LGBT lama di Jogja. Ya. Awalnya mereka juga normal. Awalnya mereka normal. Dan ketika pada suatu saat sebagian besar dari mereka mengalami itu karena pergaulan. Dan mereka memilih pergaulan itu. Dan mereka merasa nyaman di situ. Dan mereka mendapat banyak hal di lingkungan itu. Makanya hati-hati dengan lingkungan itu. Ya. Itu membuat hidup kita juga buruk. Ya, amin. Ya. Tidak seorang pun ingin mengakui bahwa hidup ini karena mereka yang memilih, gitu. Ya, menyalahkan orang lain. Sama waktu itu Adam juga gitu. Perempuan yang kamu ciptakan itu loh yang buat dosa, yang makan buah duluan. Tapi Yesus tetap, ya, Tuhan tetap Adam itu yang bersalah. Ya. Keputusan pribadi kita mau hidup dengan roh dunia atau hidup dengan Roh Kudus, itu keputusan kita. Amin. Nah, kebanyakan kelompok orang Kristen juga hanya mengenal Roh Kudus itu sebagai seorang penghibur. Ya, kalau sedih, saya sebetulnya saya lakukan seperti itu. Kalau saya sedih, Roh Kudus hibur saya. Sampai sekarang pun juga saya pasti lakukan. Tetapi hanya sampai di situ. Ya. Dia tidak menyadari ada Roh Kudus itu punya kuasa. Dia tidak menyadari kalau Roh Kudus itu punya kuasa dan dia ingin kita ini menggunakan dia. Dia ingin menjadi tim kita.
untuk kita menghadapi kehidupan ini. Dia lebih menginginkan itu. Amin. Ya. Dia nggak cuma kok kita lagi sedih hibur ya, itu ya. Sukacita lari, ya, lari Roh Kudus ya. Nah, dia mau kita manfaatkan dia, ya. Karena dia mau dia ini itu diakui dalam kehidupan kita. Gitu. Ketika kita melakukan sesuatu dengan Roh Kudus, kita akan mengalami hal yang luar biasa dan Tuhan akan dipermuliakan. Itu tujuannya. Amin. Ya. Nah, perjumpaan dengan Roh Kudus ya di dalam kitab suci, di dalam cerita-cerita di Alkitab itu banyak memberikan kemampuan demi kemampuan. Ya, Filipus ya dengan kemampuan daripada Roh Kudus. Setelah dia menginjil, dia membaptis, tiba-tiba dia pindah di tempat lain dengan cepat. Ya. Ketika Petrus lewat, bayangannya aja orang sembuh. Terus sekarang apa ada seperti itu? Tanda-tanda orang percaya, tanda-tanda orang yang disebut oleh Tuhan Yesus. Yang ada apa? Kita lewat anjing menggulung. Tapi lumayan juga ada dampaknya ya. Ya, tidak seperti itu ya. Kalau kita datang rasanya ingin didoakan. Kalau kita datang rasanya sama datang rasanya, oh, Sam kamu doakan kami, ayo kita nyoba bareng, rasanya enak. Ya. Itu perjalanan Roh Kudus. Hal yang sederhana itu harus kita alami bersama dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, dia memberikan kuasa kehidupan yang supranatural. Banyak orang-orang percaya sampai kursus supranatural. Saya tahu beberapa tempat. Ya. Tetapi di situ mereka seperti membangun jiwa mereka untuk jiwa itu mempunyai kemampuan supranatural. Seperti itu. Nah, sini ini sudah keluar ya dari kodrat dia sebagai orang yang percaya yang mempunyai Roh Kudus. Ya. Dia mau menggunakan kemampuannya dia sendiri, mau menggunakan dagingnya sendiri. Apa yang diajarkan oleh dunia, ya. Di situ kalau saya ketemu sama mereka ya, oh kan Sam ini nggak cuma orang Kristen, kok banyak agama-agama juga ada di situ. Mereka belajar, ya, bagaimana punya kuasa yang supranatural. Dan anehnya banyak hamba Tuhan juga yang besar. Ya. Padahal kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan tidak ada satupun roh dalam dunia ini yang mampu mengalahkan. Ya. Nah, pengalaman Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama adalah ketika kita lahir baru. Amin. Roh Kudus mengkreat kita menjadi seorang manusia baru. Dia melahirkan kita menjadi manusia baru. Ya. Kemudian pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah yang masuk dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak serta-merta. Amin. Itu kalau kita mau, kalau kita menginginkan dia. Ya. Kalau kita menginginkan dia mau segera. Ya. Di dalam pelayanan Kisah Para Rasul itu dikatakan juga sama. Ketika Paulus mendapati murid-murid, ya, mereka sudah lahir baru, ternyata mereka belum terima Roh Kudus, maka dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di tempat lain juga dikatakan seperti itu. Itu suatu pengalaman yang terpisah. Ya. Nah, tetapi kita mau dapatkan itu semua setelah kita lahir baru. Kita mau dapatkan Roh Kudus juga. Amin. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu, ya, kita ini murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ya, murid-murid sudah lahir baru. Yesus berkata, jangan kemana-mana dulu, jangan lakukan apapun, ya, stay dulu sini sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya.
Dan ketika Roh Kudus turun, katakan di situ ya pada Pentakosta, di sini dikatakan ketika Roh Kudus turun, mereka tiba-tiba ya. Dikatakan Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Inilah Kudus ketika menginggapi para rasul ya, yang pertama kalinya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Kejadiannya luar biasa, tiba-tiba. Ya. Dan sekarang pun ketika orang mengalami, dia tidak sekali aja Roh Kudus diturun ke dunia, dicurahkan di antara orang, tidak ada Pentakosta 2, 3 lagi. Ya. Tetapi melalui kehidupan orang-orang percaya, kita ini diperlengkapi dengan Roh Kudus. Ketika kita berjalan dan kita tumpahkan tangan pada seseorang untuk menerima Roh Kudus, maka terima Roh Kudus. Amin. Ya, melalui penumpahan tangan, seperti yang dilakukan para rasul. Ya, murid-muridnya yang sudah lahir baru tapi belum terima Roh Kudus, tumpahin tangan, mereka terima Roh Kudus. Dan tidak berubah sampai sekarang. Amin. Ya. Nah, kemudian setelah hari Pentakosta itu, ya, setelah Roh Kudus turun atas murid Yesus, mereka menjadi kuat. Ya, mereka menghadapi penganiayaan, menghadapi kematian tanpa rasa takut. Ya, apa yang membuat perbedaan? Ya, menurut perkataan Yesus sendiri itu adalah baptisan Roh Kudus. Jadi kalau tadinya orang ini setelah lahir baru, makanya orang setelah lahir baru, ya, apalagi belum dibaptis, belum mengakui dengan keberanian dia mengakui imannya, ya kan, yang dibaptis. Jangan dia itu sok-sokan gitu artinya, ya, dan tanda petik ya. Artinya ini loh aku udah terima. Banyak orang yang baru bertobat, dia langsung bersaksi di mana-mana. Artinya apa? Dia keok, dia tidak kuat menghadapi penganiayaan. Dia harus terima Roh Kudus di dalam hidup, ya. Supaya dia kuat. Seperti murid-murid itu ketika dia terima Roh Kudus, yang tadinya Petrus aja sampai menyangkal Yesus 3 kali, yang sebelumnya mereka ini ketakutan ketika Yesus ditangkap, ya. Mereka tidak takut mati, ya. Mereka tidak kalah dengan apapun juga di dunia. Amin. Mereka punya kuasa, ya. Nah, hal ini juga harus kita alami sebagai anak Tuhan. Amin. Sebagai murid Tuhan, kita juga harus mengalami ini. Siapa yang mau punya Roh Kudus dalam hidup? Amin. Ya, akui dia dalam kehidupan dan belajar untuk apa ya? Untuk menggali dia, untuk mengenal dia lebih lagi. Ya. Percaya bahwa Roh Kudus itu selalu ada di dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus tidak keluar masuk.
dipenuhi roh tetapi tidak ada bahasa roh. Ada sebagian orang berkata seperti ini, oh aku sudah dipenuhi roh kudus, memang sudah dipenuhi roh kudus, ya kan? Tetapi dia menolak untuk berbahasa roh. Oh itu hanya untuk orang-orang tertentu aja. Ya kan? Nah, karunia roh kudus itu banyak, salah satunya bahasa roh. Dan kalau kita terima roh kudus, ya, kita pasti akan terima semua tentang dia, apa yang dia punya. Amin. Ya. Seperti kalau kita beli sandal, mau sepasang atau satu kok? Sepasang kan? Ya kan? Tapi sekarang itu lucu, banyak sandal yang dibikin selen kan? Kiri kanan beda, ya kan? Nah, sepasang seperti sepatu itu sepasang. Jadi ada roh kudus, ya ada bahasa roh. Amin. Ada karunia-karunia lain, kata-kata roh. Itu harus kamu kita nggak pakai nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kita mau pakai itu lebih bagus. Itu akan membangun kehidupan kita. Itu akan membangun rohani kita sendiri. Amin. Ya. Dan karunia roh kudus yang lain kita bisa pakai untuk kita berjalan bersama-sama di dalam tidak kemustahilan dunia ini. Ya. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Kalau kita mengerti roh kudus ini seberapa kemampuannya, ya, dan tidak ada yang mampu dia lakukan. Artinya apa? Kita bisa melakukan apapun bersama dia. Amin. Ya. Nah, jangan pilih. Saya waktu nyusun khotbah ini juga saya nggak pakai bahasa roh. Ya. Dari tadi juga saya nggak. Jadi jangan nanti aku nggak terkendali. Ya. Aku nanti berkata-kata dalam bahasa roh nanti nggak terkendali nanti. Dan ada juga orang yang berpendapat nanti diinspirasi oleh iblis. Enggak. Apa yang dikasihkan oleh Tuhan kepada kita itu semuanya baik. Amin. Iblis nggak bisa kasih kita bahasa roh. Ya. Karena dia aja nggak tahu bahasa roh. Dia nggak ngerti bahasa roh itu artinya apa. Malaikat juga nggak tahu. Yang tahu cuma roh kita dengan roh Tuhan. Itu percakapan kita pribadi dengan Tuhan. Makanya itu menjadi dalamnya kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan takut punya pikiran macam-macam. Jangan. Ya. Nanti malah kita tidak betul. Ya. Nah. Jadi yakin aja. Ya. Ketika saya bertemu bukan berdebat juga. Ya, bertemu dengan forum perbedaan agama Jogja, saya nggak pegang bahasa roh, tapi saya minta Roh Kudus untuk apa yang harus saya perkatakan. Ya, karena mereka image-nya perdebatan, mereka sudah persiapkan pembelaan demi pembelaan, serangan demi serangan. Ya, tetapi Roh Kudus berkata, kamu jangan berdebat. Ya, terima aja apa sesuatu dari mereka, terima aja. Ya. Dan itu saya lakukan. Dia terangkan, saya tanya mereka terangkan, saya tanya mereka terangkan semuanya, ya kan? Sampai pada akhirnya selesai. Bagaimana sudah tahu tentang kita? Dia tanya seperti itu. Oh tahu, terima kasih. Saya jadi tahu semua, ya, tentang kepercayaan. Oh bagus, mereka senang sekali. Ya kan? Berarti nah, waktu itu saya masih muda ya, jadi bisa dong ikut dengan kami. Karena saya mengerti semua yang apa yang sudah diterangkan, saya bisa putuskan. Nah, saya tetap dalam kepercayaan saya. Simpel itu aja. Ya. Dan mereka bertanya, kenapa seperti itu? Saya cuma cukup jawab. Jaminan keselamatannya mana? Situ mereka nggak bisa jawab. Dan kalau mereka nggak bisa jawab, mereka tidak bisa paksakan itu pada saya. Simpel, Roh Kudus tidak perlu otot, tidak perlu bertengkar, tidak perlu adu mulut, ya. Dia yang membela kita, dan ketika dia bela kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Amin. Ya. Dalam konteks kehidupan kita apapun jangan Tuhan. Ya. Siapa yang pernah dibela sama Roh Kudus itu mengalami pembelaan. Ya.
Mau tetap ngalami nggak? Amin. Ya. Kita punya masalah, punya pergumulan. Roh Kudus bela aku supaya apa yang terjadi selama ini tidak terjadi lagi. Apa yang harus aku lakukan, ya? Apa yang harus aku perkatakan? Apa yang aku harus bersikap supaya ini tidak terjadi lagi yang selama ini tidak aku inginkan terjadi. Amin. Ya. Ketika kita mengalami masalah, Roh Kudus pun setuju bahwa kita tidak mengalami itu. Roh Kudus lebih ingin kita hidup kita baik-baik saja. Ya. Jiwa kita baik-baik saja. Tubuh kita sehat baik-baik saja. Itu yang diinginkan oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita mengalami itu, kita harus sadar bahwa itu bukan dari Dia, dan Dia lebih ingin menyembuhkan kita. Dan Dia lebih ingin mengangkat kita, memulihkan kita. Amin. Ya, itu Roh Kudus, itu Tuhan kita, Allah kita. Ya, maka terima Roh Kudus itu benar-benar gak cuma, oh ya aku ada Roh Kudus dalam hidup kita, tapi terima Dia dan responi setiap kehadiran Dia dalam hidup kita, yang Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bayangkan kalau satu rumah kita satu sama lain cuek, enak nggak? Ya. Ya enak toh, ya. Kita ada bicara, kenapa toh? Oh seperti itu, ya. Nah kalau kita tidak menginginkan ada kesenjangan, ada gap antara kita dengan Roh Kudus, ya, bangun hubungan yang baik, ya. Dari kita, karena dari Roh Kudus beres-beres saja, ya. Dari Roh Kudus Dia selalu rangkul kita, kemana-mana kita tetap Dia ngikuti kita terus gitu, ngintili kita terus. Ya, nah bagian kita ini merespon Dia. Ya. Nah, sebagai anaknya, ya, kita ini sebagai anaknya, Bapa yang penuh kasih ingin memberikan kita ini kuasa supranatural, ya, kekuatan supranatural melalui Roh Kudus ini, ya, karena memang itu diperlukan untuk kita menjalani kehidupan yang di dunia ini. Amin. Ya. Di dalam Lukas 11 ayat 10 sampai 13 dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Ya, amin. Yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya pintu dibukakan. Mengetok pintu dan pintu dibukakan itu artinya hidup kita diterima. Ya, Tuhan ketika Tuhan ketok pintunya, Dia nggak nginceng dulu dari bolongan kecil sampai datang enggak. Dia tahu ini anakku, datang mengetok pintu, buka, langsung masuk, makan bersama dengan Dia. Satu meja hidangan dengan Dia. Amin. Kenapa harus satu meja hidangan sama Dia? Supaya kita makan mengalami hal-hal baik cuma-cuma. Bagian Dia membereskan kehidupan kita yang bermasalah. Dia berperang dari itu. Amin. Ya, kamu jangan berperang di luar, bagian kamu di dalam, nikmati hidangan, nikmati karunia aku yang berperang untuk kamu. Siapa yang mau seperti itu? Ya, apa mau perang sendiri? Nah, perang sendiri berat loh, dadak fitness sih. Dadak angkat junjung sih, ya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, ya, akan memberikan kepadanya kalajengking. Ya, jadi jika kamu yang jahat, arti yang jahat ini bukan berbuat jahat, ya. Ini status orang dunia. Bapak di dunia ini bapak yang jahat, walaupun dia tidak berbuat jahat. Ya. Kasus statusnya dia adalah dosa, jahat, orang yang tidak dosa. Itu aja tahu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ya. Apalagi Bapakmu yang di surga. Ya. Dia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi Roh Kudus ini hal yang terbaik yang Bapak punya, yang diberikan pada kita, semua kita. Amin. Tidak ada perbedaan. Oh kamu tak kasih Roh Kudus setengah aja ya, seperempat aja ya. Oh kamu karena kamu baik, kamu tak kasih full. Tidak seperti itu.
Ya, nggak pandang kita ini sudah berbuat baik atau enggak, dikasih Roh Kudus utuh. Amin. Sak kuasa-kuasane, sak supranaturalnya Roh Kudus, kasihnya dan semuanya yang Roh Kudus punya kita punya. Amin. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah apa tadi? Meminta. Amin. Percaya, menerima. Siapa yang meminta Roh Kudus, percaya dan terima. Amin. Ya. Nah, ketika nanti terima Roh Kudus, ya, dengan hati yang menginginkan dia, ya, dia tahu kok dia diinginkan, ya. Tidak peduli kamu merasakan apa enggak. Jangan cari yang sengkring-sengkring, rindang-rinding, nggak perlu. Ya, kalau itu terjadi ya nggak apa-apa, ya kan? Jangan takut, jangan lari, ya kan? Kalau itu udah terjadi pun nggak apa-apa. Percaya, makanya minta, percaya, terima, gitu. Ya. Nah, dengan cepat, karena dia mau diterima dengan cepat dan dia tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan berjanji bahwa Anda telah menerimanya. Karena itu dia berkata dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata padamu, apa saja termasuk Roh Kudus, ya, apa saja yang kamu minta dan bahkan percayalah, percaya dan kamu menerimanya. Percaya dan kamu menerimanya, bukan percaya dan baru menerimanya. Ketika kita percaya, kita telah menerimanya. Saat itu, amin. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, artinya diberikan, kalau udah menerima kok baru diberikan, tidak seperti itu. Artinya sudah menerima, maka hal itu akan diberikan pada itu jadi milikmu yang diberikan. Banyak orang sudah menerima sesuatu dan seseorang cukup menerima, benar ya? Ada kan seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak terima, pasti tidak tak ambil lagi bersama-sama dengan kamu untuk hidup. Itu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang mau terima Roh Kudus? Siapa yang mau hidupnya mau diberdayakan oleh Roh Kudus? Amin. Berdiri. Mulai sekarang inginkan dia ada di dalam kehidupanmu. Inginkan Roh Kudus, ya. Seorang pribadi yang kau rindukan dan kau butuhkan dalam hidupmu.
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan kita murid-muridnya. Mari kita memberikan hidup kita untuk Dia ajari, untuk Dia bimbing kita. Jadikan Dia mentor kehidupan kita. Jadikan Dia coach yang akan melatih kehidupan kita seperti kehidupan yang di dalam surga. Dia memampukan kita mengadakan banyak mukjizat. Dia memberikan karunia pada kita untuk kita bernubuat tentang sesuatu masa depan. Dia memberikan kita kemampuan untuk kita membedakan roh, membedakan pengajaran, membedakan segala sesuatu mana yang daripada Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Dia memberikan karunia kita untuk berbahasa dengan bahasa-bahasa roh, untuk membangun hidup kita. Dia memberikan kita kuasa untuk menafsirkan bahasa-bahasa roh itu juga. Terima itu. Dia memberikan kita banyak kemampuan demi kemampuan dalam kehidupan. Dia akan memberdayakan kehidupan kita. Dia akan membuat kita mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan kita. Terima. Hari ini aku terus jaga kehidupan. Engkau hidup bersama-sama dengan Roh Kudus tiap hari. Ketika engkau melakukan kesalahan, Dia tetap ada bersama-sama. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan. Ketika engkau lagi mengalami hal yang susah, bahkan hal yang sukacita, Dia ada. Dia tidak pernah meninggalkan. Dan Dia memberikan kekuatannya, kuasanya, cuma-cuma supaya engkau terima itu dan engkau pergunakan itu dalam kehidupan. Dia bangga oleh kita. Dia bangga oleh kita. Dia mau ada dalam hidup kita. Karena kita baiknya. Kita kudus, kita benar oleh karena Kristus yang membenarkan kita. Roh Kudus ini yang menyatukan kita dengan anak-anak Tuhan yang lain. Roh Kudus ini yang membuat kehidupan kita hari demi hari semakin rukun satu sama lain, bersatu dengan anak-anak Tuhan yang lain, bersatu dengan murid-murid yang lain, menjadi satu kawanan domba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib di dalam dunia ini. Akui Dia dalam hidup. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sudah menerima yang terbaik yang daripada surgawi. Pribadimu sendiri memberikan kepada kami, yaitu Roh Kudus, yang memberikan kami penghiburan, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kebebasan, yang memberikan kami kuasa, otoritas, yang menghasilkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Bahkan setiap karyamu, pekerjaanmu dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang selesaikan. Setiap panggilan dalam kehidupan kami, Roh Kudus untuk mengajar kami, untuk membawa kami, untuk kami selesaikan itu semua. Untuk kami ada dalam suatu lomba yang baik, di mana kami adalah pemenang, karena Engkau sudah memenangkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk malam ini kami merayakan kebaikan demi kebaikan. Setiap hari kami merayakan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dan ajari anak-anakmu mulai saat ini untuk mereka mengalami setiap perkara-perkara yang ajaib ini. Prestasi demi prestasi mereka alami. Promosi demi promosi mereka alami Tuhan. Di dalam apapun sisi kehidupan mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dari segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya, hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Merdeka. Merdeka.